Keselamatan menurut iman Kristen. Saudara-saudara, dalam pertemuan sebelumnya, kita telah membicarakan tentang satu topik, yaitu bukti bahwa seseorang telah mengalami hal dilahirkan kembali. Maka dalam kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang konsep keselamatan di dalam iman Kristen. Sebelum kita berbicara lebih jauh akan topik yang mulia ini, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang sangat baik ini. Kami akan mempelajari satu kebenaran, yaitu konsep keselamatan di dalam iman Kristen. Kami mohon anugerah Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sudah pahami bahwa kelahiran kembali dimaksudkan untuk membawa orang-orang berdosa kembali bersekutu dengan Allah dan memperoleh keselamatannya. Orang-orang yang telah dilahirkan kembali akan mengeluarkan buah-buah roh sebagai bukti bahwa mereka telah memiliki sifat yang baru di dalam diri mereka. Berkaitan dengan hal itu, maka persoalan keselamatan perlu kita bahas secara lebih mendalam, sebab masih sering muncul pertanyaan mengenai tema yang mulia ini. Kita pahami bahwa tidak ada manusia yang dapat diselamatkan tanpa pekerjaan dari Roh Allah. Tuhan lebih dahulu mengatur agenda dan menuntut manusia untuk memberi respon dalam iman dan pertobatan, baik awalnya dan berkesinambungan. Allah bekerja dengan umat manusia dalam suatu hubungan perjanjian. Ada hak dan tanggung jawab. Keselamatan ditawarkan kepada semua manusia. Kematian Tuhan Yesus berurusan dengan masalah dosa dari ciptaan Allah yang telah jatuh. Di sini, Allah telah menyediakan jalan dan menginginkan semua yang diciptakan menurut gambarnya, yaitu manusia, menanggapi kasihnya melalui karya pengorbanan Yesus Kristus. Saudara-saudara, Alkitab mencatat dua masalah yang berbeda di sini. Yang pertama, menerima jaminan keselamatan sebagai kesempatan untuk hidup sia-sia, hidup egois, atau yang kedua ini, mendorong orang-orang yang sudah dilahirkan kembali untuk tetap setia, bertekun dan berjuang menjalani kehidupan keselamatannya. Seperti yang Paulus katakan dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Namun masalahnya adalah bahwa ada sebagian orang Kristen yang salah memahami pesan tersebut dan membangun sistem pemahaman teologi sesuai dengan keinginan mereka. Fakta membuktikan bahwa beberapa orang Kristen sangat membutuhkan kabar tentang jaminan keselamatan. Mungkin ada di antara orang-orang Kristen yang cenderung memilih salah satu kebenaran dan mengabaikan kebenaran yang berlawanan. Misalnya, apakah keselamatan adalah keputusan awal untuk percaya kepada Yesus atau merupakan komitmen pemuridan seumur hidup? Apakah keselamatan adalah pemilihan dengan cara kasih karunia dari Allah yang berdaulat, atau iman dan respon pertobatan pada bagian manusia untuk tawaran ilahi? Dalam hal ini dilahirkan kembali. Atau apakah keselamatan sekali diterima dan orang yang menerima keselamatan tersebut tidak mungkin terhilang? Atau apakah
ada kebutuhan untuk tetap tekun menjaga dan mengerjakan keselamatannya secara terus-menerus. Pertanyaannya, kita berada di kelompok yang mana? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya akan mengajak saudara-saudara untuk memahami konsep keselamatan dari sudut pandang Alkitab. Yang pertama, kita akan lihat pengertian keselamatan. Para teolog sering menggunakan istilah soteriologi yang merujuk pada konsep keselamatan manusia melalui Yesus Kristus. Kata soteriologi berasal dari kata Yunani soteria, yaitu pembebasan, kelepasan, keselamatan, dan logos, yaitu kebenaran, firman, dan ajaran. Jadi, soteriologi adalah pengajaran tentang keselamatan di dalam iman Kristen. Kemudian ada kata kerja sozo, yang arti dasarnya adalah menjadi sehat, menyembuhkan, menyelamatkan, mengawetkan. Jika dikaitkan dengan manusia, maka ini berarti bahwa menyelamatkan dari kematian atau mempertahankan kehidupan manusia. Pengertian keselamatan dalam Perjanjian Lama dapat dilihat dari kata Ibrani yasa, yang berarti kemerdekaan dari larangan-larangan dan ikatan-ikatan, melepaskan dari kehancuran moral karena dosa dan memberi kemenangan. Kata ini digunakan 278 kali dalam Perjanjian Lama. Kemudian ada kata Shalom, yang berarti damai, sehat, sejahtera. Kata ini digunakan 68 kali. Kemudian ada kata Salem, yang berarti persembahan syukur bagi kebebasan sesuai dengan perjuangan. Semua ini merupakan pokok yang paling luas dibahas dalam Alkitab, karena keselamatan merupakan tema pokok Alkitab. Dari pemakaian kata-kata keselamatan, mayoritas pengertiannya menunjuk pada pembebasan yang dilakukan oleh Allah. Saudara-saudara, sekarang kita lihat luasnya jangkauan keselamatan. Dalam perkembangan selanjutnya, muncullah berbagai dinamika pemikiran mengenai konsep keselamatan. Ada yang berpandangan bahwa Allah telah memilih lebih dahulu orang-orang yang akan diselamatkan, sedangkan pandangan lain mengatakan sebaliknya, yaitu keselamatan untuk semua orang. Sekarang muncul pertanyaan, ketika Allah mengutus Yesus untuk mati, apakah Ia mengutus Yesus untuk mati hanya untuk mereka saja yang dipilihnya atau untuk semua orang? Menurut pandangan yang digemari oleh kaum Calvinis, Kristus hanya mati bagi orang-orang pilihan. Beberapa ayat yang sering dikemukakan adalah dalam Matius pasal 1 ayat 21, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Lalu Yohanes pasal 10 ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Kemudian Yohanes pasal 10 ayat 25 dan 26, Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Sedangkan, menurut pandangan, Kristus mati untuk semua orang. Pandangan ini digemari oleh kaum Armenian. Ayat-ayat yang sering digunakan untuk mendukung argumen mereka adalah Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 1 Yohanes 1 ayat 2 mengatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan 1 Yohanes 4 ayat 14, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Kemudian 1 Timotius 2 ayat 6 mengatakan begini, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian
pada waktu yang ditentukan. Kemudian, 2 Korintus pasal 5 ayat 14 dan 17. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kemudian, Ibrani pasal 2 ayat 9. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Masih banyak lagi ayat-ayat Alkitab yang mereka utarakan untuk mendukung argumen mereka. Saudara-saudara, di sini terlihat adanya pertentangan di antara dua kubu. Lalu bagaimana kita menyikapi persoalan ini? Menghadapi realitas ini tentu saja membingungkan bagi banyak pihak. Namun saya ingin mengatakan, kita tidak harus memilih di antara dua kutub yang kontradiktif ini. Cara untuk mengungkapkan hal ini adalah Kristus datang untuk menebus semua orang, tetapi khasiat penebusannya hanya berlaku bagi orang-orang yang mengambil keputusan untuk percaya kepada karya keselamatan dari Yesus Kristus. Jadi baik kaum Calvinis dan Arminian, sebenarnya mereka sama-sama percaya pada pilihan Allah. Namun cara mereka mengerti pilihannya yang berbeda. Saudara-saudara, kita akan melihat kebenaran ini lebih lanjut. Jika kita amati, sesungguhnya keselamatan manusia itu mencakup 3 dimensi waktu dan 3 tahap. Yang pertama, dimensi keselamatan waktu lampau. Dalam konteks ini, kita sudah diselamatkan dari hukuman dosa melalui pengorbanan Kristus yang dilakukannya pada 2000-an tahun yang lampau. Pengorbanan Kristus membenarkan orang berdosa dari tuntutan hukum Allah. Perhatikan beberapa ayat firman Tuhan ini. Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Efesus 2 ayat 5 telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Jadi ketika seseorang mengambil keputusan percaya kepada Yesus Kristus, sesungguhnya ia telah diselamatkan dari hukuman dosa. Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian dari Allah. Dimensi keselamatan berikutnya adalah dimensi keselamatan waktu kini. Dimensi keselamatan waktu ini adalah kita sedang diselamatkan dari kuasa dosa. Ini disebut penyucian. Pada waktu ini kita mempunyai potensi untuk menolak dosa. Kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan kebenaran karena Roh Kudus telah bekerja mulai dari dalam hati kita. 1 Timotius pasal 4 ayat 16 mengatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Filipi pasal 1 ayat 19, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Kudus. Filipi pasal 2 ayat 12 mengatakan, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir.
2 Korintus 1 ayat 5-6 mengatakan, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. 2 Korintus pasal 7 ayat 9 sampai ayat yang ke-10 mengatakan, namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Saudara-saudara, dalam konteks ini, orang-orang percaya diselamatkan dari kuasa dosa dan dikuduskan serta dipelihara. Ibrani pasal 7 ayat 25 mengatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemudian ada keselamatan waktu yang akan datang. Maksudnya pada akhirnya kelak kita akan diselamatkan dari adanya pengaruh dosa. Dalam konteks ini, kita tidak bisa lagi berbuat dosa karena kita tidak lagi dipengaruhi oleh dosa, sebab kita telah berada di rumah Bapa di sorga. Ini yang disebut dengan pemuliaan. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 27 dan 28 dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya mati satu kali saja, mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. 1 Petrus 1 ayat 5 mengatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Roma 13 ayat 11 mengatakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saudara-saudara, pada masa pemuliaan, orang-orang percaya akan diselamatkan dari adanya pengaruh jahat atau pengaruh dosa, sebab mereka telah hidup di sorga. Roma 5 ayat 9-10 mengatakan, lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara-saudara, sekarang saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat segi-segi yang terdapat dalam keselamatan menurut iman Kristen. Ada banyak segi dalam keselamatan. Konsep keselamatan merupakan suatu pengalaman rohani yang diekspresikan oleh Allah dalam firman-Nya dengan beragam ungkapan, antara lain pilihan, penggantian, penebusan, pemuasan, perpalingan, kelahiran baru, pembenaran, pendamaian, pengangkatan, kesatuan dengan Kristus, penyucian, pemulihan, dan lain-lain. Apabila ditinjau dari sudut peranan Allah Bapa, maka yang tercakup di dalamnya adalah pilihan, pembenaran, pengangkatan sebagai anak Allah, dan pemuliaan. Apabila ditinjau dari sudut pandang peranan Allah anak, maka pengalaman ini disebut penebusan, korban pengganti dosa, persembahan yang memuaskan hati Allah, dan persatuan dengan Kristus. Apabila ditinjau dari sudut peranan Allah Roh Kudus, maka hasilnya akan disebut kelahiran baru, pendamaian dengan Allah, penyucian. Penyucian ini memiliki 3 aspek, yaitu penyucian posisi, penyucian pengalaman, dan penyucian puncak. Apabila ditinjau dari sudut peranan manusia,
maka pengalaman itu dinamakan perpalingan, yang memiliki dua sisi, yaitu sisi perpalingan dari dosa atau pertobatan dan dari sisi iman kepada Yesus Kristus. Sekarang kita lihat pada konsep pilihan Allah atau predestinasi yang sering kali kita dengar dalam diskusi-diskusi seputar iman Kristen. Yang dimaksudkan dengan konsep pilihan ialah perbuatan Allah yang memilih mereka yang akan diselamatkan untuk menjadi anggota tubuh Kristus. Dasar pilihannya adalah karakter Allah sendiri yang meliputi pertama, kasih Allah. Efesus 1 ayat 4 dan 5 mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Kedua, berdasarkan hikmat Allah. Yudas 1:25 mengatakan, Allah yang esa juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang ketiga, berdasarkan kemahatauan Allah. Kita baca Mazmur pasal 139. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang, dari depan, Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi. Tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik, ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jemu kepada orang-orang yang bangkit melawan Engkau? Aku sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Itu Mazmur 139. Pertanyaan berikutnya adalah, kapan terjadi pemilihan? Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan bahwa Allah sudah memilih orang-orang yang akan diselamatkannya pada masa lampau sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4-6 mengatakan, sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya
sesuai dengan kerelaannya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kemudian Roma 8 ayat 29 sampai 30. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kemudian, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 48 mengatakan, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Saudara-saudara, tujuan pemilihan adalah supaya Allah dipermuliakan karena kasih karunia-Nya. Ajaran tentang pemilihan berkaitan erat dengan predestinasi, menentukan atau menandai sebelumnya. Pilihan mengawali predestinasi. Dasar dari predestinasi adalah pilihan Allah. Sekarang saya akan mengajak saudara-saudara untuk melihat pengertian predestinasi dalam sejarah kekristenan. Seperti yang telah saya singgung tadi, bahwa ada dua kutub yang saling berlawanan, yaitu kutub Calvinis dan kutub Arminian. Pandangan Calvinis. Ajaran Calvinis tentang predestinasi dapat disimpulkan secara umum dalam 5 bagian, yaitu yang pertama, keburukan total umat manusia secara moral dan spiritual. Di sini, akibat dosa asal, maka manusia mengalami kerusakan total, sehingga ia tidak sanggup meresponi panggilan Allah. Itu adalah pandangan daripada Calvinis. Dan ayat Alkitab yang sering digunakan adalah Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti keinginan daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Yang kedua adalah ketentuan tak bersyarat. Menurut mereka, Allah berdaulat untuk menentukan orang yang dipilihnya. Allah tidak harus tunduk atau menghiraukan keberatan manusia terhadap keputusan dan tindakannya. Ayat Alkitab yang sering digunakan adalah Matius pasal 20 ayat 13 sampai ayat yang ke-15 yang berkata begini. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Kemudian ayat yang lain adalah Roma 9 ayat 20-21 yang mengatakan, Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, Mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Kemudian adalah pendamaian terbatas kepada orang-orang pilihan. Orang-orang Calvinis mengatakan bahwa pilihan Allah didasarkan pada kerelaannya, bukan usaha atau kerelaan manusia. Pilihannya mutlak, tidak berubah dan tak bersyarat. Ayat Alkitab yang sering digunakan adalah, Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberikan kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihi. Itu yang terdapat dalam Keluaran pasal 33 ayat 19. Kemudian Yohanes pasal 6 ayat 44 yang mengatakan,
tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dan ayat yang lain adalah Efesus 1 ayat 4, yang mengatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercatat. Yang keempat adalah anugerah yang tidak dapat ditolak. Orang-orang Calvinis mengatakan dosa telah melumpuhkan kehendak bebas manusia. Manusia berdosa seperti burung yang sayapnya patah. Burung itu bebas untuk terbang, tetapi tidak bisa. Jadi keselamatan adalah anugerah Allah semata, bukan karena usaha manusia. Yang kelima adalah ketekunan sampai akhir. Menurut mereka, orang yang telah dipilih oleh Allah secara otomatis akan bertekun sampai akhir. Jadi sekali selamat, selamanya tetap selamat. Itulah pandangan dari kaum Calvinis. Sekarang kita lihat pandangan dari kelompok Arminian. Pandangan ini dipelopori oleh Jacobus Arminius yang hidup pada abad ke-17 di Belanda. Dia berpendapat, walaupun sudah berdosa, manusia masih sanggup meresponi panggilan Allah. Semua orang sanggup untuk percaya atau meresponi panggilan Allah. Ayat Alkitab yang sering mereka gunakan adalah Yesaya pasal 55 ayat 1. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Dan Matius pasal 11 ayat 28 yang mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini adalah tawaran keselamatan yang diharapkan oleh Allah agar manusia meresponinya. Jadi Allah mendasari pilihannya atas kemahatauannya yang semula. Pengertian ini didasarkan pada kata proginosko dalam ayat, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, seperti yang dicatat dalam Roma 8 ayat 29. Jadi saudara-saudara, predestinasi atau ketentuan Allah untuk keselamatan adalah berdasarkan pengetahuan sebelumnya dari Allah tentang bagaimana manusia yang kemudian akan memberi respon terhadap panggilannya. Jadi menurut mereka, kaum Arminian ini, Allah menghendaki agar semua manusia diselamatkan. Beberapa ayat firman Tuhan kembali dikutip, yaitu Yeskiel pasal 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Kemudian 2 Petrus 3 ayat 9 yang mengatakan begini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi, menurut kaum Arminian, penebusan Kristus tidak terbatas, tapi hanya berdaya guna bagi orang-orang yang mau menerimanya. Nah, di sini letak perbedaannya. Calvinisme mengatakan, orang yang telah dipilih Allah secara otomatis akan bertekun sampai akhir. Jadi, sekali selamat, selamanya tetap selamat. Sedangkan kelompok Arminianisme mengatakan, manusia memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak anugerah Allah. Jadi, orang yang sudah selamat masih ada kemungkinan ia terhilang dari keselamatannya. Sekarang, apa tanggapan kita terhadap kedua pandangan ini? Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihatnya lebih jauh. Pandangan Calvinis agaknya kurang berlaku adil terhadap ayat-ayat yang berkenaan dengan kehendak bebas manusia, serta perintah dan ajakan Allah kepada manusia untuk percaya.
Secara praktis dapat dikatakan bahwa ajaran Calvinisme bisa mengakibatkan fatalisme atau melumpuhkan daya manusia dan melumpuhkan usaha-usaha penginjilan. Sebaliknya, pandangan Arminianisme kurang berlaku adil terhadap ajaran Alkitab tentang kedaulatan Allah dan kerusakan manusia. Jadi secara praktis dapat dikatakan bahwa kelompok Arminianisme terlalu mementingkan perbuatan manusia dan mengorbankan anugerah Allah. Arminianisme juga tidak memiliki dasar yang kokoh tentang kepastian keselamatan. Saudara-saudara, apakah ada jalan tengah? Memang dua pandangan tadi, yaitu Calvinisme dan Arminianisme, kelihatannya saling bertentangan satu sama yang lain. Tetapi kalau kita perhatikan, semangat dari dua pandangan tersebut sebenarnya tidak ada yang salah. Hanya beda sudut pandang saja. Calvin memandang keselamatan dari posisi manusia di hadapan Allah, di mana manusia yang berdosa menerima anugerah Allah, mengalami kelahiran kembali akibat dari menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Sementara Arminian melihat dari sudut pandang posisi manusia di hadapan sesamanya, bahwa manusia berdosa yang telah bertobat harus membuktikan imannya di hadapan Tuhan dan sesamanya melalui perbuatan. Karena tanpa perbuatan, iman itu pada dasarnya mati. Iman dalam arti seutuhnya terdiri dari percaya dalam hati, pengakuan dengan mulut, dan diwujudkan dalam perbuatan. Saudara-saudara, untuk itu jangan kita mencondongkan pandangan kita kepada salah satu dari kedua konsep di atas yang baru saja saya sebutkan tadi ini. Kita harus kembali meneliti Alkitab sebagai referensi utama dalam membangun konsep iman yang menyangkut keselamatan kekal. Saya akan mengajak saudara untuk membaca Roma 8 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kemudian kita baca lagi Efesus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditetapkan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Dan kita lihat lagi Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu,
tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara-saudara, berdasarkan ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi ini, maka kita dapat membuat simpul-simpul mendasar tentang keselamatan dari kedua pandangan yang kelihatannya saling bertentangan yang telah disebutkan tadi itu. Roma 8 yang merupakan puncak dari bagian doktrinal keselamatan ini merangkum bahwa keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus mencakup dimensi yang lengkap di dalam hidup kita. Yang pertama, dimensi masa lampau, yaitu pembenaran; dimensi masa sekarang, yaitu pengudusan; dan dimensi yang akan datang sampai pada kekekalan, yaitu pemuliaan. Kita akan lihat pada 3 dimensi ini. Yang pertama, dimensi pembenaran. Ini disebut dengan keselamatan posisional, di mana kita dibebaskan dari kutuk dosa. Kita dipilih oleh Allah bahkan sebelum dunia dijadikan. Efesus pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang keempat mencatat hal itu. Saudara-saudara, ingat bahwa kita di dalam Dia, yaitu dalam Yesus Kristus. Ini adalah aspek posisional dari keselamatan kita. Ayat 4 dikatakan, di dalam Kristus kita kudus dan tidak bercacat. Jadi Allah Bapa melihat kita di dalam Kristus. Dalam ayat yang kelima mengatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Kemudian, dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 4, Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ingatlah bahwa Yesus Kristus telah ada sebelum dunia dijadikan. Kita telah bahas hal ini pada bagian-bagian pertama dalam channel ini. Bahkan Ialah yang menyebabkan segala sesuatu ada. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tekanannya di sini adalah di dalam Dia. Maksudnya di dalam Kristus. Jadi, di dalam Kristus, keselamatan itu cukup bagi semua orang. Tetapi keselamatan yang cukup dalam Kristus itu hanya berlaku bagi seseorang yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhannya. Saudara baca Efesus 1 ayat 13 sampai ayat 14, Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Karena itu, kita menolak pandangan universalisme yang mengatakan bahwa semua orang pasti selamat karena Allah telah memilih semua orang sebelum dunia dijadikan. Karena kita telah dipilih oleh Kristus, kita memiliki kepastian akan keselamatan. Kita telah menjadi anak-anak Allah dan memiliki keselamatan yang kekal. Kita tidak dihukum. Tidak ada penghukuman bagi orang-orang yang hidup dalam Kristus. Kita tidak dirampas dari tangan Bapa. Kita tidak dapat dipisahkan dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Saudara baca Roma 8 ayat 37 sampai 39. Jadi walaupun demikian, kita tetap mempunyai tanggung jawab moral untuk hidup sesuai dengan posisi kita di dalam Kristus. Itulah dimensi yang kedua, yaitu dimensi pengudusan. Dimensi ini adalah keselamatan progresif, di mana secara proses kita dibebaskan dari kuasa dosa. Posisi atau kedudukan kita yang begitu tinggi sebagai orang kudus menuntut orang-orang yang dibenarkan dalam Kristus, menuntut tanggung jawab yang tidak ringan. Kita harus hidup kudus. Dalam hal ini, ada 2 pandangan ekstrim yang ada, yaitu pandangan Yudaisme. Menurut persepsi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang harus memenuhi hukum Taurat supaya diselamatkan. Ajaran sesat ini di dalam gereja yang mula-mula telah dikoreksi oleh Paulus, antara lain dalam Roma pasal 3 ayat 20 dan 23 sampai 24 dan 27 sampai ayat yang ke-28. Kemudian ada pandangan antinomianisme. Orang-orang Kristen telah diselamatkan hanya karena anugerah Yesus Kristus, maka mereka tidak perlu taat kepada hukum-hukum. Pandangan ekstrem ini dikoreksi oleh Yakobus 2 ayat 22. Kalau demikian, apakah Paulus bertentangan dengan Yakobus? Sekali lagi, tidak. Paulus dalam kitab Roma
dan Galatia menyatakan manusia yang berdosa di hadapan Allah. Yakobus dalam suratnya menyatakan manusia yang sudah tebus di hadapan sesama manusia. Karena itu, orang Kristen tidak boleh hidup secara ceroboh dalam dunia ini. Justru karena mereka sudah diselamatkan, karena kita sudah diselamatkan, kita harus hidup berpadanan dengan posisi kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Bagaimana dengan kita yang hidup saat ini, yang hidup di sini? Itulah yang penting. Dimensi kekinian ini merupakan dimensi progresif dalam kehidupan Kristen kita. Artinya, harus ada kemajuan dalam hidup kita. Kita harus hidup sebagai anak-anak terang. Karena itu dimensi penyelamatan ini disebut dimensi pengudusan. Persoalannya bagaimana hidup kudus, padahal dunia ini penuh dengan kebobrokan dan kegelapan. Saudara-saudara, dalam tataran praktis, artinya dalam praktik hidup sehari-hari, apakah artinya menjadi suci? Secara spiritual, kita eksklusif, kita harus berbeda dari orang lain. Secara sosiokultural, kita harus inklusif, berada di tengah-tengah masyarakat sebagai garam dan terang. Bagaimana kalau orang Kristen jatuh dalam dosa? Dalam hal ini, kita harus membedakan dua hal. Pertama, hubungannya dengan Allah tetapi bersyarat. Roma 11 ayat 22. Kedua, persekutuan dengan Allah terganggu. Baca 1 Yohanes 1 ayat 5-10 dan khususnya ayat yang ke-9. Karena itu, jika orang Kristen jatuh dalam dosa, mereka perlu datang kembali kepada Allah dalam nama Yesus Kristus. Ada 3 aspek dalam pengakuan dosa, yaitu pengakuan dosa, kehancuran hati, dan berbalik dari dosa. Apakah itu berarti bahwa kita dapat saja jatuh bangun di dalam kehidupan Kristen kita setiap hari? Ya, bisa terjadi. Dilihat dari konsep pengudusan ini, sebenarnya orang Kristen yang sudah lahir baru tidak bisa hidup secara terus-menerus di dalam dosa, tetapi bisa jatuh dalam dosa. Jika kita jatuh dalam dosa, maka Tuhan sudah menyediakan jalan keluarnya. 1 Yohanes 1 ayat 9. Namun meskipun demikian, lahir baru tidak dimaksudkan bahwa Allah mengambil alih seluruh kendali pikiran dan kehendak manusia, tetapi manusia berdosa diselamatkan dari tuntutan hukuman dosa. Manusia yang sudah lahir baru masih memiliki potensi untuk menolak keselamatannya. Itulah yang dikatakan oleh Alkitab antara lain dalam Roma 11 ayat 22, 1 Petrus 2 ayat 1-12, dan Ibrani pasal 6 ayat 4-6, dan lain-lain lagi. Sekarang kita masuk pada dimensi yang ketiga, yaitu dimensi pemuliaan. Ini disebut juga dengan keselamatan final, di mana kita dibebaskan dari pengaruh dosa. Hal ini akan digenapi di kekekalan yang akan datang. Paulus menulis dalam Roma 6 ayat 1-4 bahwa orang Kristen harus hidup dalam hidup yang baru. Hidup dalam kehidupan yang baru tersebut tidak dihasilkan oleh tekad kedagingan untuk berkenan kepada Tuhan, seperti dalam Yudaisme yang ekstrim. Bukan juga dengan cara mengabaikan hukum-hukum Tuhan seperti dalam antinomianisme yang menyalahgunakan kasih dan kesabaran Allah, tetapi melalui ketaatan yang tulus, ketaatan yang berdasarkan kasih, ketaatan di atas landasan iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, sebagai ilustrasi yang panjang melalui tokoh-tokoh iman dalam Ibrani pasal 11, penulis surat Ibrani mengajak kita untuk bertekun dalam iman. Saudara bisa baca Ibrani pasal 12 ayat 1-2. Iman mempunyai dimensi kekekalan. Melalui ketekunan kita akan sampai ke dalam kemuliaannya. Memang benar, ada yang berusaha menggabungkan kedaulatan Allah, kerusakan manusia, dan kehendak bebas manusia. Mereka menyetujui kerusakan moral manusia dan bahwa manusia tidak berdaya untuk percaya kecuali kuasa Allah yang memungkinkannya. Mereka juga sependapat bahwa predestinasi Allah yang berdasarkan pilihannya. Namun di sisi yang berbeda, Allah mengaruniakan semua orang kemampuan untuk percaya, dan anugerah Allah itu mendahului panggilannya.
Tinggal manusia yang harus mengambil keputusan untuk percaya atau tidak percaya. Saudara-saudara, mencari jalan tengah adalah hal yang mustahil apabila kita merumuskan ajaran Alkitab. Kita tidak harus memilih di antara salah satu kutub, kedaulatan Allah atau kehendak bebas manusia. Namun kedua pihak harus mengakui bahwa kedua kutub itu diajarkan di dalam Alkitab, sehingga yang satu tidak boleh dikorbankan karena penekanan atas yang lain. Kedaulatan Allah harus diajarkan sedemikian rupa sehingga tidak mengorbankan kehendak bebas manusia. Sebaliknya, kehendak bebas manusia harus diajarkan sedemikian rupa sehingga tidak memperkosa kedaulatan Allah. Jadi sekalipun tidak ada jalan tengah di antara kedua kutub tersebut, sangat perlu bagi kita untuk menjaga keseimbangan teologi kita. Saudara-saudara, hanya dengan pertolongan Roh Kudus sebagai sumber hikmat ilahi, kita dapat menentukan sikap yang tepat terhadap dua konsep ini. Saudara-saudara, pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas soal ketekunan orang percaya dalam imannya kepada Yesus Kristus. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.